Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Zamorano dari kelas Informatika 4B1. Sini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada domain Deliver Service and Support atau DSS dengan studi kasus SIM-BL di unit CDC PT Telkom Pusat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian COVID. Control Objective for Information and Relay Technology atau COVID, yaitu standar global untuk IT governance dibuat oleh ISAKA dengan ITGI pada tahun 1996. COVID pertama kali dirilis pada tahun 1996, kemudian melakukan revisi yang terakhir, yaitu versi 4.1 yang merupakan revisi dirilis COVID-5 dirilis pada bulan April tahun 2012. Adapun prinsip-prinsip dari COVID-5 yaitu 1. Meeting stakeholder needs. 2. Conversion the enterprise end-to-end. 3. Applying single interact framework. 4. Enabling a holistic approach. 5. Sparking governance from management. Selanjutnya domain dan proses pada COVID-5 memiliki 5 domain yang terbagi dalam domain governance dan manajemen. Masing-masing domain memiliki proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Satu domain berasal dari governance dan tempat lainnya berasal dari manajemen. Berikut adalah proses for governance of enterprise IT. Only plan and organize, ada AP001 management framework sampai AP013 management security. Build, acquire and implement. BA01 manage program and project sampai BA110 manajemen configurate. Deliver service and support, yaitu DSS 01 manajemen operation sampai DSS 06 manajemen business process control. Kemudian visi misi PT Telkom yaitu visi to be a leading telecommunication information on media, education, entertainment and service. Mission to provide times with excellent quality and competitive price. Berikutnya yaitu struktur organisasi CDC PT Telkom. Yang paling atas yaitu unit bisnis sejajar dengan SGM CDC, kemudian turun ke manajer sekretariat, turun lagi kepada SIM kemitraan, SIM bina lingkungan, SIM perandal, SIM keuangan, kemudian mudun lagi ke manajer. Yang bagian ke bawah lagi ada manajer CD area 1 sampai manajer CD area 7. Kemudian kuesioner dilakukan pada divisi, yaitu bagian bina lingkungan, bagian perandal, divisi ITSS Telkom Sigma. Respondennya yaitu staf-staf para divisi tersebut dengan jumlah responden yaitu 18 responden. Pada tabel tersebut responden kuesioner dapat dilihat bahwa jumlah responden yang telah diberikan kuesioner ini adalah 18 orang yang terdiri dari pihak-pihak internal di bagian bina lingkungan. Pada tahap wawancara dilakukan untuk meng-cross-check, mencari kebenaran dari tanggapan-tanggapan pada kuesioner yang telah didapat untuk melengkapi aktivitas yang respondennya hanya oleh pihak direktur dan pihak manajer. Kemudian langkah-langkah pengumpulan data yaitu sebagai berikut, yaitu daftar kuesioner, sampingnya ada raji, yaitu turun kepada validasi. Jika kuesionernya tidak valid, yaitu kembali lagi ke
kuesioner. Jika kuesioner dirasa valid yaitu turun ke wawancara, kemudian ke pengambilan. Langkah awal untuk pengumpulan data inilah untuk menyiapkan daftar kuesioner, kemudian disesuaikan dan dipetakan dengan hasil diagram Raji supaya daftar kuesioner tepat dengan sasaran. Analisis hasil. Validasi dilakukan dengan menggunakan metode Product Moment Person dengan menghitung masing-masing per subbab domain DSS. Setelah dilakukan rekapitulasi, tabel dilampirkan validasi ini untuk mengetahui tingkat korelasi jawaban dengan pertanyaan yang diajukan. Hasilnya, jikalau angka validasi yang didapat kurang dari 0,3 maka terdapat ketidakvalidan. Berikut adalah rekapitulasi nilai capability. Dari capability level yang didapat dilakukan pembulatan untuk memudahkan mencari kondisi terkini berdasarkan kriteria capability level yang telah ditetapkan. Dalam penentuan kondisi yang didapat sudah valid dan memperkuat lagi dalam audit ini dilakukan dengan pengumpulan bukti-bukti yang sudah ditetapkan pada COVID-5. Penilaian kondisi exciting, kemudian analisis gap. Analisis gap ini dilakukan untuk mencari selisih dari level capability yang didapat dengan level target yang diingin dicapai. Dalam penentuan level target ditentukan dengan level yang sedang dituju dari level rata-rata yang akan didapat. Rekomendasi. Dalam rekomendasi dapat dituliskan poin rekomendasi untuk satu subbab atau lebih tergantung dari keterkaitan rekomendasi dengan subbab terkait. Kesimpulan, berdasarkan audit yang dilakukan pada Bina Lingkungan SGM CTC PT Telkom dalam studi kasus COVID-5, maka kesimpulan dari tugas akhir ini adalah pada tahap pra-audit telah diperoleh proses domain DSS COVID-5 yang dimana merupakan keseluruhan proses dari domain DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola Bina Lingkungan. Kedua, dari hasil audit diketahui ada satu proses yang mempunyai level kapabilitas 3 yaitu DSS 04. Menurut level kapabilitas masing-masing proses ditentukan level target masing-masing proses yaitu berupa satu level di atas level kapabilitas. Level capability keseluruhan yang diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 4, yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain DSS untuk Bina Lingkungan SGM CTC PT Telkom telah dilakukan atas standar penerapan yang melakukan proses tersebut. Kelima, yaitu level target yang diinginkan atau dicapai adalah 5 optimize proses, sehingga rekomendasi yang disusun adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat kontrol terhadap proses yang berlangsung. 2. Membuat inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan kreatif terarah. Terakhir, meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan. Sekian presentasi dari saya, Ivan Zamorano. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.